Indonesia menyapa. Ya pendengar, masih bersama kami dari Pro 3 di Indonesia Menyapa Siang. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog bersama Wakil Rakyat dengan tema pengabdian nyata Wakil Rakyat pada Dapil di saat pandemi COVID-19 dan tatanan kehidupan baru. Saya karyawan outsourcing. Maunya sih saya bisa tahu dan nyimak pembahasan undang-undang terutama yang terkait hajat hidup saya. Saya mahasiswa, maunya bisa menyimak rapat-rapat pengawasan DPR yang mencerdaskan, biar kita-kita semakin paham arah negara ini kemana. Anggaran yang dibahas DPR, gimana supaya benar-benar pro rakyat kecil kayak saya? Siapapun Anda, apapun aspirasi Anda, sampaikan dalam dialog bersama Wakil Rakyat, kerjasama Radio Parlemen dengan RRI Pro 3. Saat rakyat bertemu dengan Wakil Rakyat, bicara aspirasi, pembahasan anggaran, pengawasan dewan, dan legislasi. Dialog bersama Wakil Rakyat, di sini RRI Pro 3, setiap hari Rabu pukul 14.05 sampai dengan 14.45, waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, kami sudah tergabung dengan Ibu Hetifah Syafudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi Golkar dari Dapil Kalimantan Timur 2. Kalimantan Timur saja. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dengan Mbak Sheila ya? Iya, dengan saya Sheila, Ibu. Hai Sheila, apa kabar? Baik, luar biasa. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Bu ya, sehat selalu. Baik, Ibu Hetifah? Ibu? Ya. Iya, bagaimana pantauan penanganan pandemi di daerah pemilihan tempat Ibu, Bu? Seperti apa kira-kira? Sampai hari ini memang masih ada pertambahan ya, beberapa belas orang terbukti positif. Dan sampai beberapa hari yang lalu saya kira memang tes laboratorium berdasarkan hasilnya jumlah pasien terkonfirmasi positif lebih dari 350 kasus. Ini termasuk banyak ya, karena Kalimantan walaupun luas, memang penduduknya tentunya tidak sebanyak provinsi-provinsi lain di Indonesia seperti DKI ataupun di Jawa Barat. Tapi tentu saja kita harus sama-sama serius ya, karena sangat terpengaruh nih kondisi saat ini baik secara ekonomi maupun sosial. Hanya satu kabupaten di Kalimantan Timur yang nihil kasus COVID-nya, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang memang termasuk kabupaten yang terpencil. Baik, apa itu menjadi penyebab Bu, karena di kabupaten terpencil jadinya aman dari COVID-19 seperti itu? Sementara ini mungkin dianggap aman karena memang akses ke sana juga sangat sulit sekali, jadi mungkin pergerakan penduduk dari luar ataupun sebaliknya juga masih bisa terkontrol ya. Iya. Namun tetap saja kita harus waspada, dan sampai hari ini semua kegiatan sebagian besar masih dilakukan dari rumah, apakah itu bekerja maupun sekolah. Nah, oleh sebab itu mungkin saat ini sudah mulai memasuki era new normal ya. Untuk beberapa daerah nampaknya sudah betul-betul bersiap-siap. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan kami juga melihat memang ada di beberapa daerah pada tahap-tahap awal ketika COVID merebak tidak begitu siap ya, dengan khususnya alat pelindung diri bagi para petugas medis ya, karena mungkin itu khusus ya, seperti masker ataupun hazmat dan lain-lainnya. Bahkan ada satu puskesmas yang sampai terpaksa ditutup ya di Kabupaten Pasir karena semua petugas medisnya ternyata waktu rapid test positif. Nah, hal-hal seperti ini tentunya ya cepat ditanggapi, dan tentu saja kita pun sebagai anggota DPR ikut bergerak cepat tanggap, mengirimkan mungkin seperti APD dan juga hal-hal lain yang diperlukan pada saat tanggap darurat seperti itu. Baik, nah kira-kira nih Bu, selain bantuan sosial, apalagi kegiatan bagi Dapil yang dilakukan Bu? Sebetulnya yang paling penting adalah
tugas yang terkait dengan tugas utamanya DPR itu sendiri. Yang pertama adalah hal-hal yang terkait dengan legislasi ataupun kebijakan-kebijakan. Karena di era pandemi seperti ini, kita tentunya tidak bisa menggunakan kebijakan lama atau yang sudah ditetapkan sebelumnya, baik misalnya seperti APBN yang sudah ditetapkan dalam bentuk undang-undang harus segera direalokasi atau ada beberapa upaya untuk refocusing anggaran di masing-masing mitra-mitra kementerian ataupun lembaga yang menjadi tanggung jawab kami. Dan yang tidak kalah penting pastinya adalah tugas yang terkait dengan pengawasan. Sehingga ketika kita akhirnya sudah memutuskan dan bersepakat dengan mitra, bagaimana anggaran direalokasi, karena mungkin beberapa program menjadi kurang relevan atau bisa ditunda, sementara ada beberapa program yang mungkin tidak direncanakan, tapi karena kita juga ingin berkontribusi di dalam penanganan COVID, maka ada sejumlah anggaran didedikasikan ke sana. Nah, sebagai contoh adalah masalah pendidikan. Itu tentu saja kita memiliki 13 fakultas kedokteran dan juga ada rumah sakit pendidikan. Kita rekrut 15.000 mahasiswa untuk menjadi relawan COVID dan tentu saja mereka pun harus disaranai. Beberapa perguruan tinggi siap menjadi tempat isolasi, tapi tentunya semuanya harus diberikan mungkin dukungan-dukungan. Nah, kemudian secara cepat gitu ya pemerintah melakukan perubahan-perubahan kebijakan, apalagi pembelajaran tidak lagi dilakukan di sekolah dan di kampus. Nah, jadi pembelajaran daring ini kan juga menuntut konsekuensi-konsekuensi dalam bentuk kebijakan maupun realokasi anggaran. Bahkan ada daerah kalau di Kalimantan Timur ya, karena tidak terakses internet secara memadai, juga mungkin sebagian dari para orang tua maupun guru juga tidak terfasilitasi dengan misalnya gawai Android. Nah, mereka ini mungkin perlu media belajar yang lain, dan alhamdulillah masukan-masukan seperti ini segera kami komunikasikan dengan kementerian, dan usulan dari DPR akhirnya diterima untuk memanfaatkan TVRI dan juga RRI sebagai media pembelajaran, sehingga mereka yang tidak terakses internet tetap bisa memanfaatkan dan RRI sebagai media. Nah, ini juga tentunya perlu realokasi anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin tugas kami adalah yaitu ada keluhan apa, kecemasan apa dari masyarakat, usulan-usulan, segera konsolidasikan, kemudian kami jadikan bahan masukan kebijakan, dan kami awasi lagi gitu kenyataannya di lapangannya seperti apa. Itu salah satu tentunya tugas utama kami ya. Itu contohnya. Iya, baik. Ibu, kami juga mengundang pendengar nih Bu ya untuk bergabung bersama kami di 021 352 3172 atau 021 384 4545, 021 386 6712. Silahkan pendengar untuk bergabung bersama kami dan juga bisa berbincang langsung dengan Ibu Hatifah. Betul begitu Bu ya? Terima kasih. Iya. Ibu. Iya, Bu. Ya. Bagaimana kesadaran masyarakat Dapil di Kalimantan Timur, Bu, dalam hidup berdampingan dengan pandemi ini? Memang ini bervariasi ya. Pada awalnya tentu saja banyak sekali dari masyarakat yang belum betul-betul memahami apa itu virus COVID, gimana karakteristiknya, dan bagaimana cara kita mencegah dan melawannya. Jadi di awal-awal itu banyak yang belum sadar karena mereka belum memahami. Nah, dengan sosialisasi yang baik melalui berbagai media, termasuk juga tentu saja media-media lokal, termasuk tentunya kalau di Kaltim yang paling didengar yaitu tadi TVRI dan RRI, itu membuat mereka mungkin akhirnya melakukan beberapa langkah-langkah ya penyesuaian atau adaptasi. Yaitu pertama pastinya soal social distancing itu kan. Nah, kemudian yang berubah menjadi physical distancing. Terus juga menggunakan masker. Nah, oleh sebab itu untuk mendukung itu kami pun juga mensupport ya dengan berbagai
program untuk pembagian masker gitu ya, supaya masyarakat dimudahkan. Karena pada saat itu apalagi masker yang sifatnya medis itu kan langka sekali. Nah, jadi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat seperti mereka yang menghasilkan atau memproduksi masker kain, itu mempermudah ya Mas Paul ya, kami membuat brosur. Jadi di antara informasinya adalah bagaimana caranya menerapkan kehidupan baru di masa COVID ini, dan apa hal-hal yang mereka sebagai protokol COVID harus lakukan. Dari mulai cuci tangan, itu pun harus diajari ya, misalnya cuci tangan yang bagus seperti apa. Saya juga membuat video-video kecil melalui Instagram saya, apa pentingnya social distancing, semacam kampanye lah gitu. Nah, jadi lama-lama tentu saja ini pun didukung oleh pemerintah daerah yang lebih tegas ya, dan juga memang karena di Kaltim itu bukan hanya transmisi lokal, justru karena ada juga dari luar ya yang masuk. Dan tentu saja di sini teman-teman di airport ataupun pelabuhan gitu ya juga harus bekerja keras untuk memastikan bagaimana protokol COVID dijalankan, termasuk tenaga-tenaga kerja migran ya, kan banyak juga tuh dari Kalimantan Utara ataupun dari daerah-daerah perbatasan. Nah, jadi saya kira berhasil tidaknya itu sangat tergantung kepada baik tadi ketersediaan sarana prasarana dari mulai tes kit ya, karena reagen segala dulu di Kaltim itu juga untuk alat tesnya aja nggak ada, jadi kalau tes PCR itu harus dikirim gitu ke Jawa, baru berapa hari kita dapat hasilnya, jadi sangat sulit sekali. Nah kemudian dengan waktu ya akhirnya segera bisa mendapatkan dukungan-dukungan baik dari Satgas COVID maupun dari pihak-pihak lainnya, bahkan kami pun juga sebagai anggota DPR ikut mensupport ya, termasuk pengadaan reagen untuk PCR test ini, sehingga mudah-mudahan nanti bisa teratasi dengan lebih baik. Jadi soal disiplin dan kepatuhan warga itu adalah kunci juga. Memang pernah ya ada kejadian-kejadian yang cukup mencemaskan, misalnya ada seorang pejabat yang berencana membuat pernikahan anaknya besar-besaran, padahal itu sudah masa COVID menyebar gitu ya. Terus juga ada mungkin pembagian sembako yang ternyata membuat orang berkerumun. Nah akhirnya dengan bantuan media dan juga pressure publik, jadi masyarakat juga kemudian mencoba gitu ya memberikan satu pengertian, himbauan dan bahkan tekanan kepada para pejabat agar lebih disiplin juga, karena mereka lah role model dari masyarakat. Nah itu sempat sih terjadi hal-hal seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih disiplin dan tertib. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu ya. Berarti ada pengembangan. Nah tadi Ibu juga menyinggung sedikit mengenai kampanye yang ada di akun Instagram ya Bu ya. Ya, kalau seandainya masyarakat yang ada di sana yang tidak memiliki Instagram gitu Bu, maksudnya bagaimana penyebarannya agar menyeluruh ke lapisan masyarakat Bu? Ya sebetulnya saya dan kawan-kawan itu mencoba mendorong adanya gerakan-gerakan di masyarakat sendiri. Jadi sebetulnya di akun Instagram ini banyak sekali yang ikut terlibat seperti influencer ataupun kelompok-kelompok muda, gerakan-gerakan yang kemudian melakukan bukan saja gerakan sosial ya, misalnya fundraising, kemudian membantu sembako ataupun tadi masker dan lain-lain, tapi juga gerakan untuk penyadaran masyarakat ini. Jadi sebenarnya di samping tadi melalui media sosial, tentu saja media lain ya seperti RRI itu benar-benar kalau di Kalimantan Timur tuh menjadi sumber informasi yang sangat penting, dan saya pun mengusahakan ya untuk bisa berkomunikasi melalui media-media seperti RRI dan TVRI ini, lalu juga media massa yang umum yang masih menjadi pegangan masyarakat. Tetapi tadi yang tidak kalah penting adalah melalui, karena kan kita sudah tidak mungkin melakukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya tatap muka ya, seperti sebelumnya gitu, kita bisa kumpulkan mungkin tokoh-tokoh masyarakat. Nah sekarang melalui influencer ini kemudian mereka, baik tadi misalnya seorang guru, bisa kemudian
menyadarkan murid-muridnya. Kalau seorang ibu yang mungkin aktif di kelompok komunitasnya, dia juga bisa menularkan kepada teman-temannya. Jadi ini sifatnya gerakan. Ya. Itu karena tidak bisa kita mengandalkan hanya pemerintah saja atau kepada hanya anggota DPR saja, tapi yang kita lakukan adalah menginisiasi dan memotivasi, juga memberikan mereka sugesti positif bahwa melalui gotong pasti segala sesuatu yang sulit akan lebih cepat atau mudah teratasi. Iya, betul sekali. Kita bersama-sama jadi lebih bisa sepakat begitu ya, Bu ya? Iya, dan saya apresiasi sekali, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, termasuk di Kaltim itu ada namanya KPPI, ya, Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang ada di Kaltim. Di situ banyak perempuan tergabung dan kita lintas partai gitu. Jadi dari perempuan-perempuan ini, baik yang mereka sudah menjadi anggota DPRD ataupun mereka yang sudah menjadi anggota DPD, DPR, tapi juga ada yang aktivis politik ya yang belum di legislatif, itu juga bekerja sama. Jadi kita tidak lihat apa warna partainya, tapi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan bertukar informasi maupun mensupport berbagai gerakan yang dilakukan oleh masing-masing anggota itu. Iya, Ibu, untuk memastikan penyesuaian kebijakan dan juga anggaran nih Bu ya, tadi yang sempat dibicarakan, kemudian adanya realokasi refocusing nih Bu, ini contohnya seperti apa Bu? Ya, contohnya seperti di Kementerian Pendidikan Kebudayaan sendiri ya, kan kita punya anggaran 75 triliun rupiah. Wow, nah, dengan adanya COVID ini, maka kita mengkontribusi penanganan COVID, dan tentu saja mungkin karena kita banyak ya mengalokasikan antara lain untuk kesehatan, kemudian juga untuk sosial, karena banyak program-program jaring pengaman sosial yang harus dilakukan dalam waktu cepat gitu di masa tanggap darurat ini, maupun juga program-program insentif atau stimulus ekonomi lain bagi mereka yang sangat terdampak, misalnya karena ter-PHK dan lain-lainnya. Nah, kemudian di dalam yang 70 triliun sisanya itu pun ada sekitar 405 miliar rupiah yang kemudian disisir dari berbagai program. Misalnya perjalanan dinas bisa dikurangi atau karena ujian nasional tidak jadi dilakukan, dibatalkan, sebagian anggarannya bisa digunakan, ataupun pembangunan infrastruktur yang mungkin bisa ditunda dulu. Nah, itu digunakan untuk support misalnya tadi ya berbagai rumah sakit ataupun fasilitas fakultas-fakultas kedokteran, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang menjadi relawan dan juga hal-hal lainnya. Tapi selain itu juga banyak ya mungkin tuntutan-tuntutan yang muncul terkait dengan pelaksanaan pembelajaran daring. Karena kan sekarang biaya pulsa misalnya gitu ya menjadi meningkat, paket-paket data yang digunakan yang sebelumnya mungkin tidak semahal atau tidak sebanyak saat ini. Nah, mungkin juga perlu satu kebijakan, dan akhirnya kebijakan-kebijakan seperti adanya relaksasi dari dana BOS yang sebelumnya mungkin hanya boleh untuk komponen tertentu, sekarang mungkin diberikan keleluasaan termasuk untuk membeli atau mensubsidi paket data tadi. Nah, kemudian juga ada ya anggaran yang dituntut perubahannya tapi belum ya. Uang kuliah harusnya mungkin dihapuskan gitu atau disubsidi semuanya secara universal. Nah, sementara kebijakan yang ada sementara ini paling tidak ada kenaikan. Nah, bagi mereka yang betul-betul membutuhkan, jadi sifatnya targeted, boleh mengajukan mungkin penundaan atau penurunan grade, semacam pemotongan gitu atau pencicilan dan sebagainya. Jadi diberi keleluasaan asalkan memberikan seperti tadi ya pengurangan ataupun penghapusan uang kuliah, tapi tidak secara otomatis semuanya. Nah, jadi masih ada mungkin antara tuntutan dengan apa kebijakan tuh belum betul-betul sama-sama memuaskan gitu ya, atau belum ketemu.
seperti itu. Nah, tugas DPR menjembatani. Kalau ada mungkin tuntutan A, sementara kementerian mempunyai B, mungkin nanti dipertemukan bisa menjadi A aksen atau B aksen begitu ya. Iya, Bu. Jangan sesuai dengan yang mungkin dianggap realistis secara anggaran gitu, tapi juga membantu bagi yang membutuhkannya. Iya. Nah, ini banyak sekali nih hal seperti ini terjadi. Iya, Bu. Kalau untuk insentifnya sendiri, Bu, seperti apa bagi masyarakat di dapilnya, Ibu, yang terdampak COVID-19 saat ini? Jadi saya sendiri kan ya sebenarnya pemerintah daerah juga sudah ya menjalankan berbagai hal. Iya. Hanya saja Iya. Kami juga mengundang pendengar untuk bergabung bersama kami di sini. itu adalah data, gitu ya. Iya, Kami silakan ya. Jadi data gitu Mbak, misalnya tadi kita memiliki sejumlah anggaran yang akan didedikasikan untuk membantu para pekerja di sektor pariwisata yang terdampak. Misalnya di Kabupaten Berau kan banyak tuh pekerja wisata, ada sekitar mungkin berapa ribu orang gitu, gitu ya. Tapi siapa saja nih mereka, by name, by address. Nah kalau itu cepat, tentu saja lebih mudah disentuh. Nah kadang-kadang tidak semua pekerja. Iya. Banyak juga yang informal. Ya, kalau yang kebetulan ada asosiasinya sih gampang ya, tapi kalau yang tidak, misalnya penjual souvenir nggak ada asosiasinya, dia juga informal. Nah, itu susah untuk menjangkau mereka secara cepat. Nah, untungnya sekarang dinas-dinas juga bergerak ya untuk kemudian mengidentifikasi, sehingga kemudian kita juga sedang menyasar nih kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang sedang mengalami problem. Halo. Iya, baik. Ibu. Nah, ada pertanyaan ya, yuk. Iya, ada pendengar yang bergabung bersama kami nih, Bu. Iya, sore Pro 3. Iya, sore Pak Joni. Iya, selamat sore Bu Hetipa. Suaranya kecil ya? Iya, ya langsung saja Pak Joni. Iya, saya hanya memberi masukan aja nih Bu. Karena Ibu ini juga kan sebenarnya dapilnya Kaltim Kaltara itu sebelumnya. Iya. Iya, jadi gini Bu, kalau untuk anak sekolah, ini tolong juga diteruskan ya Bu ya, sama wakil kita yang dari Kaltara juga. Karena saya belum pernah juga dengar ada di dalam setiap dialog di Pro 3 maupun di RRI manapun dari anggota DPR untuk dapil Kaltara. Jadi begini Bu, kalau saya usulkan anak-anak murid ini tetap pakai protokol kesehatan kalau memang bisa masuk sekolah ya. Kemudian yang sulit itu kan di SD itu ya, SD, SMP. Kalau SMP itu sudah mulai nakal-nakalnya itu. Nah itu kadang yang susah diatur tuh yang masih dasar. Nah SMP, kalau SMA itu kan sudah logika. Nah, jadi kalau saya usulkan, kalau bisa, kalau untuk hadir di sekolah lebih baik bergantian atau diatur. Jadi ada yang pagi, ada yang siang atau jeda hari. Ya ini usulan aja Bu. Bagus. Ya kalau salah satunya itu tetap pakai protokol kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya tetap itu. Nah yang juga misalnya yang masih TK gitu kan, nah ini kadang-kadang susah diatur juga ini kan. Nah ini masih ya kalau ada orang tuanya ya bisa mengaturnya lah. Harusnya tidak semua orang sama aja seperti transportasi kan ada setengah gitu ya. Tidak penuh 50% yang harus hadir. Nah, kemudian juga Bu, tolong juga Bu, saya mau sampaikan sekalian karena anggota DPR Dapil Kaltara ini nggak pernah berbicara di dimanapun. Ada salah satu wakil kita juga, teman-teman Ibu, rekan-rekan juga Ibu. Iya. Walaupun bukan di sama komisi ya Bu ya. Tolong disampaikan agar banyak bersuara untuk di Kaltara ini. Masih ada itu yang masih ada yang anak muda. Ya, saya siapa itu wakil kita tuh Pak Arka Kak. Iya. Nah itu nggak pernah berbicara di sini. Tolong Bu ya, tolong sampaikan supaya bisa ada perjuangannya untuk Kaltara nih. Itu aja. Terima kasih. Ya Pak Joni, terima kasih. Ya baik Ibu, nanti kita akan tahan dulu ya. Jawabannya kita langsung tersambung ke penelpon selanjutnya. Ada Pak Dwi di Pamekasan. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang. Iya silakan Pak. Begini, tadi kan ada puskesmas yang ditutup
saya dengar di situ. Nah, terus solusinya bagaimana? Apa pembiaran seperti itu sehingga yang lingkungan tersebut banyak terdampak tanpa ada solusi. Nah, itu saja. Bagaimana solusinya dengan pemeriksaan ditutup. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Dwi, selamat siang. Iya, Ibu Hatifah silahkan Bu, boleh ditanggapi pertanyaan dari yang pertama ya Bu. Nah, pertama Pak, terkait dengan sekolah, sebenarnya ide Pak Joni ini bagus sekali ya. Jadi pertama tidak boleh kita membuat kebijakan yang one size fits all. Jadi maksudnya satu ukuran untuk semua atau satu jenis kebijakan berlaku untuk semua. Terutama untuk daerah-daerah seperti Kaltara yang saya tahu betul banyak sekali hambatan, baik itu geografis, ada yang sifatnya kepulauan, ada yang berbatasan dengan negara lain bisa naik ojek, tapi untuk ke kecamatan lain harus naik pesawat, dan juga tantangan-tantangan lain yang dihadapi. Jadi kalau daerah-daerah itu bisa dipastikan sudah memasuki zona hijau atau memang bahkan nihil ya kasus COVID-nya sudah bisa diatasi, dan juga kebetulan daerah itu memang terhambat oleh akses internet, ya jadi atau listrik, sehingga mereka sebetulnya sudah bisa dipertimbangkan untuk bisa membuka kembali sekolah. Tapi karena kita tetap harus waspada, Bapak, betul protokol COVID-nya harus tetap dijalankan secara tegas. Nah, sebenarnya rapat kabinet minggu lalu sudah memutuskan, sudah dimasuki pada saat ini akan diprioritaskan tentunya untuk sektor-sektor yang sudah mungkin resikonya kecil, tapi dia juga memberi nilai tambah ekonomi yang besar. Sementara sektor pendidikan adalah mungkin sektor yang paling terakhir nanti dibuka. Jadi kalau masih memungkinkan dan sarana prasarananya juga cukup, sebaiknya pembelajaran daring jarak jauh itu tetap dilaksanakan, tentu saja dengan perbaikan-perbaikan. Misalnya tadi mungkin internetnya, bandwidth-nya diperlebar dan sebagainya. Kemudian kurikulum ataupun konten-konten modulnya juga lebih bervariasi. Mungkin ada pelatihan untuk guru-guru dan orang tua, semacam digital literasi itu. Tapi kalau sekolah akan dibuka lagi untuk di beberapa di daerah seperti di Mahakam Ulu atau Kaltara, saya pikir sebaiknya sudah juga disesuaikan. Mungkin harus bertahap ya, tidak harus 1 minggu full seperti itu. Jadi Bapak betul bisa sistem shift atau ada konsultasi antara guru dengan orang tua dan anak-anak, tapi kemudian kembali ke rumah untuk menjalankan mungkin pesan-pesan ataupun tugas-tugasnya secara mandiri. Dan juga tentu saja pada saat ini kita pun semua menyadari pencapaian standar kurikulum itu bukan yang utama. Yang paling penting tetap kesehatan anak-anak. Dan tapi Bapak juga sangat tahu ya kalau anak-anak kita, apalagi ya tadi di usia-usia, makanya kalaupun kita mulai dulu dari mahasiswa, mungkin di Universitas Borneo, Universitas Kaltara, kan kita punya beberapa perguruan tinggi bisa dibuka, tapi SMA, SMK nanti setelah itu gitu ya, dan SMP nanti paling belakangan ya dengan SD, apalagi kalau PAUD gitu. Mungkin ketika kita betul-betul yakin COVID sudah, bahkan kalau perlu vaksin sudah ditemukan, baru kita bisa aman gitu mengirimkan anak-anak itu bersekolah kembali. Tentu ada konsekuensinya juga ya, kasihan nih sekolah-sekolah seperti TK, guru-gurunya gimana, atau PAUD, guru-gurunya bagaimana. Nah itu yang harus kita pikirkan gitu, bagaimana nasib dari, karena bukan berarti guru itu sebenarnya jadi menganggur loh dengan belajar dari rumah. Kalau di Kaltara malah banyak guru kunjung, karena tadi anak-anak tidak memiliki internet, malah didatangi satu persatu ke rumah-rumah. Jadi gurunya tuh lebih berat, Mbak Sela sebenarnya. Gitu. Jadi bukan berarti mereka jadi malah nggak seperti orang tua mungkin sebagian jadi menolak membayar SPP secara penuh, tapi sebenarnya bukan berarti pendidikan itu dihapuskan, tapi pembelajarannya diubah metodenya. Nah, mudah-mudahan ada saling pengertian, dan pemerintah pun harus memberikan semacam dukungan-dukungan yang diperlukan untuk sekolah-sekolah swasta ataupun perguruan tinggi swasta supaya mereka tetap bisa survive, dan siswa yang mungkin orang tuanya juga sekarang daya belinya menurun
bisa diberikan kemudahan-kemudahan. Iya. Jangan sampai ada satu anak pun di Kaltara yang jadi drop out hanya gara-gara faktor ekonomi akibat COVID. Iya, betul sekali. Ibu, ini sudah ada penelpon lagi nih, Bu. Boleh ya, Bu? Kita angkat dulu. Oh iya. Iya. Dari Jakarta dengan Pak Arif. Iya, Pak Arif. Halo. Iya, silakan Pak Arif. Selamat siang, Bu. Siang, Pak Arif. Kita mengharapkan sebetulnya kalau masuk sekolah atau tidak masuk sekolah, seharusnya kita minta rekomendasi lah dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, dengan ahli epidemiologi, jadi segala yang bersifat ilmiah kesehatan gitu. Karena kita kira dialah yang bisa memutuskan gitu. Yang kedua, Bu, kalau memang terpaksa masuk sekolah, anak-anak itu pulang sekolah kan suka mampir-mampir ke sana kemari. Apakah disiapkan fasilitas bis sekolah, Bu, untuk anak-anak pulang sekolah supaya mereka langsung pulang ke rumah? Terima kasih, Bu. Iya. Wah, ini bagus sekali ya ide-idenya. Oh, tadi juga Pak Dwi kan ada pertanyaan yang soal puskesmas gitu ya. Jadi saya kira untuk menghindari tadi adanya klaster baru dari puskesmas, memang sementara tentunya harus dipastikan tes ya diperbanyak. Kemudian hasilnya bagi mereka yang positif pasti harus secara ya mungkin tertib melakukan isolasi dan juga pemeriksaan kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya sehingga dicegah ya adanya kemudian penularan yang berkepanjangan. Tapi saya kira di Kaltim ini saya lihat cukup bagus gitu ya, walaupun saat ini masih sebenarnya belum aman ya karena tadi masih ada penambahan. Nah, seperti tadi standar WHO, betul sekali Pak Arif, saya kira data dan fakta-fakta tentang kasus COVID yang sedang terjadi di satu daerah itu harus betul-betul dipertimbangkan, seperti masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini jelas ya sangat penting dan akhirnya sekarang menurut saya sangat mempengaruhi kebijakan yang sedang dibuat oleh kementerian dan dengan pertimbangan dari DPR juga soal pembukaan tahun ajaran baru. Jadi walaupun kita tetap memulai tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli bukan berarti sekolah akan dibuka gitu. Jadi sekolah ataupun kegiatan belajar mengajar tatap muka itu sebagian besar saya yakin akan dilanjutkan. Maksudnya sebagian besar belum dilakukan ya, tapi akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi tentu saja tadi ada beberapa catatan dan evaluasi tentang pembelajaran jarak jauh ya Pak Arif supaya lebih efektif lagi nantinya. Kemudian juga tadi pemanfaatan TVRI dan RRI-nya juga mungkin konten-kontennya harus terus ditambah dan di sini banyak sekali harapan kita kepada para generasi muda yang menciptakan berbagai konten yang kreatif dan menarik untuk edukasi supaya nanti anak-anak tidak jenuh dan multi literasi, sumber-sumber belajar tuh harus lebih bervariasi. Jadi tidak hanya tugas yang dipindahkan saja melalui WhatsApp atau beban tugas yang terlalu berlebihan itu mungkin harus dievaluasi kembali. Nah, tentu saja kami kan sudah punya satu aturan dan jelas keputusan yang terpenting ya tadi dari pihak sektor kesehatan dan juga Satgas COVID. Kita juga menggunakan standar WHO, jadi misalnya kasus positif daerah yang diizinkan itu kalau sudah ada penurunan lebih dari 50% selama 2 minggu berturut-turut, penurunan jumlah kasus ODP dan sebagainya, gitu. Termasuk tadi ya RO atau angka penularan kasus yang harus kurang dari 1, itu saya kira harus tegas gitu. Jadi tetapi ini saatnya Pak, kalaupun nanti sekolah mau dibuka, sekolah itu harus disaranai dengan hal-hal baru, misalnya airnya mengalir, terus wastafelnya tersedia, toiletnya sehat, gitu sih. Sesuai protokol kesehatan seperti itu ya Bu ya. Ibu, terakhir nih Bu, tanggapan Ibu sedikit aja terkait keputusan pemerintah yang berhati-hati dalam memutuskan pembukaan sekolah pada masa tatanan hidup baru pada pertengahan Juli ini Bu. Iya, justru itu. Jadi saya menghargai satu keputusan yang cermat ya, karena kesehatan dan keselamatan anak maupun guru adalah nomor 1. Lebih bagus kita ketinggalan pelajaran tapi masih sehat ya daripada kita mau mengejar tadi satu capaian
di dalam kurikulum dan sebagainya, tapi kita menghadapi resiko yang sulit untuk terbayar jika itu sudah dialami. Lagi pula kalau anak-anak tidak disiplin menjalankan protokol mereka di sekolah, kita pun tidak bisa menghukum mereka. Jadi orang tua, guru, dan pemerintah wajib membuat kebijakan yang cermat supaya tidak menyesal. Dan tentu saja lebih bagus kita sekarang berdayakan para orang tua maupun guru dan juga sekolah-sekolah. Mumpung masih pembelajaran jarak jauh, kita bisa renovasi toilet-toilet kita. Kita juga bisa tadi membuat satu mungkin usulan-usulan seperti yang tadi disampaikan Pak Joni ya. Apakah tadi hadirnya bergantian, harinya mungkin 2 hari seminggu dan sebagainya. Nah, ini mana yang terbaik untuk satu daerah, dibuat petunjuk teknis yang detail sehingga nanti orang tua merasa nyaman dan juga percaya ketika suatu saat harus mengirimkan anak-anaknya. Nah, soal mobil jemputan dan sebagainya itu juga menurut saya salah satu fasilitas yang bisa dipikirkan kalau anak-anak beresiko tertular kembali karena mereka menggunakan kendaraan umum. Jadi sekarang setiap sekolah harus punya informasi yang jelas tentang kondisi well-being, kesejahteraan dan apapun yang menyangkut seorang anak. Apakah tadi bapaknya ibunya baru di PHK, apakah kemudian menghadapi kekerasan di rumah tangga karena tekanan-tekanan tertentu, tadi tidak memiliki awet. Nah, jadi harus cermat juga dibuat untuk seperti sekarang kita ada pengadaan 200.000 gawai ya Pak. Saya kira mungkin Kaltara ataupun daerah-daerah yang 3T itulah yang layak menerima. Kalau daerah-daerah yang sudah maju, mungkin nanti bentuk sentuhannya lain lagi. Jadi saya menghargai kalau Menteri sekarang dengan jajaran mau membuat kebijakan yang cermat, detail, dan disesuaikan dengan kondisi tiap daerah ya Pak. Ya, Iya, baik. Masukan-masukan yang bagus, hebat. Iya, baik Bu Hanifa. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya di siang hari ini. Sama. Iya, semoga di lain kesempatan kita bisa masukan-masukannya akan menjadi bahan pertimbangan dan juga masukan bagi kami ya ke depannya. Sebentar lagi akan rapat lagi nih dengan teman-teman. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Berkali nggak diindungin sih kan? Itu kan. Iya, pendengar, tadi bincang-bincang kita ya, dialog bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi Golkar dari Dapil Kalimantan Timur 2, Ibu Hetifah Syaifuddin. Saya karyawan outsourcing. Maunya sih saya bisa tahu dan nyimak pembahasan undang-undang terutama yang terkait hajat hidup saya. Saya mahasiswa, maunya bisa menyimak rapat-rapat pengawasan DPR yang mencerdaskan, biar kita-kita semakin paham arah negara ini kemana. Anggaran yang dibahas DPR gimana supaya benar-benar pro rakyat kecil kayak saya? Siapapun Anda, apapun aspirasi Anda, sampaikan dalam dialog bersama Wakil Rakyat, kerjasama Radio Parlemen dengan RRI Pro 3. Saat rakyat bertemu dengan Wakil Rakyat, bicara aspirasi, pembahasan anggaran, pengawasan dewan, dan legislasi. Dialog bersama Wakil Rakyat, di sini RRI Pro 3, setiap hari Rabu pukul 14.05 sampai dengan 14.45, waktu Indonesia Barat. Kilas Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka jalur khusus bagi putra-putri tenaga medis COVID-19 pada penerimaan peserta didik baru PPDB Jawa Barat 2020 ke jenjang SMA-SMK. Jalur afirmasi ini dibuka maksimal